Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Putri Musdali Faulia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Video kali ini mengenai materi strategi dan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia terkait media pembelajaran. Jadi, mari kita langsung saja next ke dalam poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada media pembelajaran, tujuan, jenis-jenis media pembelajaran, strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan terakhir teori pembelajaran yang mendukung. Yang sama-sama kita ketahui, pembelajaran bahasa Indonesia di era digital pada saat ini menuntut penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan efektif, yang dimana media pembelajaran membantu memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi, meningkatkan motivasi belajar, dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam pendidikan di Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif dan efisien membutuhkan strategi dan perencanaan yang matang, agar salah satunya dengan memanfaatkan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pelajaran dengan lebih mudah, menarik, dan bermakna. Jadi, apa itu media pembelajaran? Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sementara menurut Muinah, tahun 2019, media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, sehingga dapat menarik minat belajar peserta didik. Bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat perantara yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Setiap pembelajaran perlu adanya media untuk mempermudah pendidik dalam penyampaian materi dan membuat peserta didik lebih antusias dalam proses pembelajaran berlangsung. Pemilihan media pembelajaran sangatlah tidak mudah karena perlu adanya kesesuaian media antara media dengan materi yang akan digunakan pendidik dalam hal mengajar. Adapun kriteria pemilihan media pembelajaran menurut Arsyad ada 6 kriteria pemilihan, yaitu tujuan penggunaan media, sasaran penggunaan media, karakteristik media, waktu, biaya, dan ketersediaan. Tujuan penggunaan media. Guru harus lebih memperhatikan tujuan penggunaan media seperti halnya jenis rancangan dan ranah apa yang akan dikembangkan pada peserta didik seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada sasaran penggunaan media. Setelah adanya tujuan penggunaan media, guru harus memperhatikan langkah selanjutnya yaitu kepada siapa media tersebut akan diterapkan, memperhatikan tingkatan kelas, latar belakang permasalahan, dan jumlah peserta didik yang ada di sekolah maupun di dalam kelas. Selanjutnya ada karakteristik media. Sebelum media pembelajaran yang dipilih oleh guru diterapkan, guru harus mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam media. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam menerapkan media pembelajaran di dalam kelas. Waktu. Sebelum media tersebut benar-benar diterapkan, guru harus mengetahui terlebih dahulu waktu yang digunakan dalam penerapan media tersebut. Karena mengingat adanya alokasi waktu dalam proses pembelajaran berlangsung, media tersebut akan sia-sia jika membutuhkan waktu yang lama dalam menerapkannya, sehingga penyampaian materi yang dilakukan oleh guru akan terhambat. Yang selanjutnya ada biaya. Sebelum membuat dan menentukan media, guru juga harus mengetahui efektivitas media pembelajaran mengenai faktor terutama biaya yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena menggunakan media yang harganya lebih mahal belum tentu memiliki nilai efektivitas yang baik. Yang terakhir yaitu ada ketersediaan. Yang dimaksud oleh peneliti di sini yaitu media yang akan digunakan guru tersedia di lingkungan sekolah atau tersedia di pasaran, serta sarana yang diperlukan untuk menyajikan di dalam kelas. Selanjutnya ada
Tujuan media pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif siswa melalui media pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Adapun jenis-jenis media pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Nah, jenis-jenis media itu terbagi menjadi 4. Ada jenis media visual, audio teori, audio visual, dan interaktif. Nah, pertama media visual nih, yaitu ada gambar dan diagram serta infografis, yang dimana gambar dan diagram membantu menjelaskan konsep tata bahasa dan kosakata, sementara infografis menyajikan informasi dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua ada media auditori, menggunakan audiobook atau podcast. Nah, membantu siswa mengembangkan kemampuan mendengar dan memahami teks, sementara podcast menyediakan diskusi dan wawancara tentang topik-topik terkait bahasa Indonesia. Selanjutnya ada media audiovisual, yang dimana ada video pembelajaran, film, dan dokumenter. Meningkatkan pemahaman siswa melalui penjelasan visual dan verbal. Menyajikan konteks budaya dan penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi nyata. Yang terakhir ada media interaktif, menggunakan 2 media, yaitu aplikasi pembelajaran dan game edukasi. Aplikasi pembelajaran itu seperti Duolingo atau Babbel atau quizzes untuk latihan kosakata dan tata bahasa, sementara game edukasi itu membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya ada strategi pembelajaran, yang dimana memilih media pembelajaran yang tepat merupakan langkah penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berikut beberapa strateginya. Yang pertama ada analisis tujuan pembelajaran. Pastikan media pembelajaran yang dipilih dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada karakteristik siswa. Pertimbangkan karakteristik siswa seperti usia, tingkat perkembangannya, gaya belajar, dan minat mereka. Yang ketiga ada jenis materi pembelajaran. Pilih media pembelajaran yang sesuai dengan jenis materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang keempat ada ketersediaan dan aksesibilitas. Pastikan media pembelajaran dipilih mudah diperoleh dan diakses oleh siswa. Yang kelima ada biaya. Pertimbangkan anggaran yang tersedia untuk pengadaan media pembelajaran. Yang keenam ada kualitas. Pilih media pembelajaran yang berkualitas, baik dari segi konten maupun teknis. Setelah memilih media pembelajaran yang tepat, langkah selanjutnya adalah memanfaatkannya secara efektif dalam pembelajaran di kelas. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pengenalan, yang ketiga integrasi, yang keempat variasi, yang kelima interaksi, dan keenam evaluasi. Jadi, contoh pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu menggunakan gambar, video, lagu untuk membantu siswa memahami kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat. Sementara podcast digunakan untuk pemahaman siswa mendengar, seperti mendengarkan podcast berbahasa Indonesia dan siswa disuruh menjawab pertanyaan berdasarkan isi podcast tersebut. Adapun strategi pembelajaran dengan menggunakan media blended learning, menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Media seperti video pembelajaran dan aplikasi interaktif digunakan untuk melengkapi materi yang diajarkan di kelas. Yang kedua ada flipped classroom. Siswa mempelajari materi baru di rumah melalui video atau bahan bacaan, sementara waktu kelas digunakan untuk diskusi dan latihan. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan memaksimalkan waktu interaksi dengan guru. Yang ketiga ada project based learning atau PBL. Siswa bekerja dalam proyek yang melibatkan penggunaan media seperti video, presentasi digital, dan laporan tertulis. Ini mengembangkan keterampilan penelitian, kolaborasi, dan presentasi. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran yang memuat kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Yang
keempat, mempersiapkan media pembelajaran dengan baik. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Yang keenam, mengevaluasi efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Adapun contoh implementasinya, yang mana ada 3, yaitu menggunakan video dalam pembelajaran tata bahasa. Siswa menonton video penjelasan tentang kalimat majemuk, kemudian melakukan latihan soal secara daring. Yang kedua ada aplikasi pembelajaran, yang mana kosakata, materi kosakata, siswa menggunakan aplikasi seperti Quizlet untuk mempelajari dan menghafal kata-kata baru. Yang ketiga ada podcast untuk pemahaman mendengar siswa, bagaimana mereka mendengarkan podcast berbahasa Indonesia dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi podcast tersebut. Hal ini tertuju pada materi menyimak. Adapun teori pembelajaran yang mendukung media pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama teori konstruktivisme, yang mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan belajar. Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui berbagai kegiatan belajar yang menarik dan bermakna. Selanjutnya ada teori belajar aktif. Siswa belajar dengan lebih baik ketika mereka aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam belajar secara aktif melalui berbagai kegiatan belajar yang interaktif dan partisipasif. Yang ketiga ada teori multimedia learning, yang mana siswa belajar lebih baik ketika mereka menerima informasi melalui berbagai media. Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam belajar dengan lebih baik melalui penyajian informasi yang multimoda seperti gambar, suara, dan teks. Kesimpulan dari materi yang baru saja saya bahas yaitu penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat mampu membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dengan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang. Media pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan strategi perencanaan pembelajaran yang matang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Media pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menarik, bermakna, dan efektif bagi siswa. Cukup sekian pemaparan materi mengenai media pembelajaran. Apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun tulisan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.